Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 757. Hiu bermutasi. Kapal besar itu melewati lapisan demi lapisan kabut. Sinar matahari bersinar ke bawah, membuat suara rendah dan teredam di air laut, yang bergulir lapis demi lapis, membuat jantung orang berdebar-debar. Chu Chen berdiri di tempat yang tinggi di atas perahu, melihat pulau kerang yang berangsur-angsur menjauh. Saat ini, dia hanya bisa melihat garis besarnya saja. Dia tidak bisa mendengar teriakan Jiang Kufeng. Aroma bunga yang samar dan menyegarkan mendekat, dan Chu Chen tahu bahwa Suster Liu telah datang. "Kamu pasti ingin segera pulang." Liu Ruyan tersenyum. Wajah tampan Chu Chen juga memperlihatkan senyum lembut, dan matanya bersinar seperti bintang. Chu Chen memang sedang dalam suasana hati yang sangat santai saat ini. Tujuannya melaut adalah untuk menyelamatkan orang tuanya dan 9 gurunya. Sekarang, orang tuanya aman, 9 gurunya tinggal di Pulau Kerang untuk berlatih, dan Paman Tiambao, Saudara Feng, dan yang lainnya juga memilih untuk tinggal di Pulau Kerang. Tujuan perjalanannya tercapai sepenuhnya, dan dia juga berhasil mencapai alam transformasi ilahi. Saat ini, Chu Chen sudah mengubur musibah di usianya yang ke-25, yang telah diperingatkan kakeknya jauh di dalam hatinya. Bencana tidak dapat dihindari dan tidak ada gunanya berkutat pada bencana itu. Dia berbaring di dek, berjemur di bawah sinar matahari, merasakan angin laut, dan menatap langit tanpa batas. Ekspresinya penuh dengan kenyamanan. Ada juga seorang wanita cantik di sampingku. Chu Chen tiba-tiba mengerti mengapa orang kaya suka mengajak wanita cantik ke laut untuk bersenang-senang. Senja, matahari terbenam di permukaan laut, bagaikan langit penuh bintang. Keindahannya tak terlukiskan kata-kata. Kapal itu telah meninggalkan wilayah dunia prajurit seberang laut dan menuju Pearl Harbor. Saudari Tao benar-benar pergi ke perbatasan untuk menjalankan misi. Chu Chen tiba-tiba duduk dengan ekspresi serius. Tepatnya, misi Saudari Tao adalah menyelinap ke India dan menyelidiki masalah India yang mengusir sekawanan burung aneh yang mendekati perbatasan Tiongkok. Tidak diragukan lagi bahwa misi itu sangat sulit dan berbahaya. Bagaimana kita bisa membiarkan kakak Tao melakukan misi berbahaya seperti itu? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil paman keduanya Chu Kaiping. Menurutnya, meskipun kemampuan investigasi kakak Tao kuat, dia membutuhkan sejumlah perlindungan diri saat berada di negara asing. Setelah Chu Kaiping menjawab telepon, Chu Chen segera mengungkapkan keraguannya. Di ujung telepon, Chu Kaiping terdiam beberapa saat, lalu mendesah, "Xiao Chen, aku bahkan belum menyentuh pancing selama ini." Pupil mata Chu Chen sedikit membeku saat dia mengerti apa yang dimaksud Chu Kaiping. Sebagai penggemar memancing senior, dia sangat mencintai memancing. Tetapi dia bahkan belum pernah menyentuh joran pancing selama beberapa saat. Ini berarti dampak kebangkitan energi spiritual global lebih besar dari yang dia bayangkan. Tidak ada misi di Biro Operasi Khusus yang tidak berbahaya. Chu Kaiping berkata perlahan, periode waktu ini adalah waktu tersibuk bagi seluruh Biro Operasi Khusus. Hampir setiap anggota Biro Operasi Khusus memiliki tanggung jawab yang berat. Xiao Chen,
karena kamu sedang keluar dan khawatir tentang keselamatan Jiang Yingtao. Mengapa kamu tidak pergi ke sana juga? Aku merasa mungkin ada alasan lain di balik insiden burung aneh itu. Menuju ke India, Chu Chen tertegun, dan tanpa sadar dia menatap Liu Ruyan. Dia berjanji pada Suster Liu bahwa dia akan menemaninya ke Gunung Langjutsu. Rencana awal Chu Chen adalah pulang terlebih dahulu, menghabiskan waktu bersama istrinya, berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao, dan kemudian berangkat ke Gunung Langjutsu. Namun, jika dilihat dari nada bicara paman kedua saya, insiden burung aneh itu kemungkinan besar mengandung banyak variabel. Dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Tao Jie. Tidak ada yang terburu-buru di Gunung Serigala. Chu Chen tidak menghindari Liu Ruyan saat dia menelepon. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan berkata, "Pokoknya, sudah banyak waktu berlalu. Selain itu, energi spiritual global sudah pulih. Aku tidak tahu seperti apa situasi di Istana Beihua. Aku harus kembali untuk melihat apakah Man-Man, orang suci baru, dapat menstabilkan situasi." Chu Chen mengangguk. Kemudian setelah kembali ke rumah, saya akan pergi ke India terlebih dahulu, dan kemudian menemani Suster Liu ke Gunung Langjutsu. Paman kedua berkata di telepon bahwa kakak Tao tidak akan segera masuk ke India. Dalam 2 atau 3 hari ke depan, dia akan menyelidiki situasi di dekat perbatasan. Sebelum meninggalkan perbatasan, keselamatan jiwa Jiang Yingtao akan sangat terjamin. Yang mendampingi Suster Tao adalah Situ Jing, Xiao Feng dari kelompok penyerang 9, dan anggota tim lainnya. Total ada 4 orang. 2 bertanggung jawab atas perlindungan bersenjata dan 2 bertanggung jawab untuk menyelidiki situasi. Ini juga merupakan konfigurasi dasar bagi Biro Operasi Khusus untuk melaksanakan tugasnya. Sayang sekali kakak Feng tidak mau keluar. Kalau tidak, dengan kekuatan kakak Feng saat ini, dia bisa sepenuhnya menekan insiden burung aneh itu. Chu Chen mendesah tanpa sadar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah kapalnya yang besar pergi, Jiang Kufeng menemukan sebuah perahu kecil di pantai, berlayar dan menyusulnya. Tetapi karena dia pergi dengan tergesa-gesa, Jiang Kufeng meninggalkan teleponnya di Pulau Kerang. Ketika Jiang Kufeng ingat bahwa dia telah meletakkan ponselnya saat berlatih, dia ingin berbalik untuk mengambilnya. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak dapat lagi melihat Pulau Shell. Wajah Jiang Kufeng tiba-tiba menjadi gelap. Selesai. Lautan begitu luas. Bagaimana aku bisa kembali? Jiang Kufeng hanya bisa menggertakkan giginya dan terus maju. Penghanyutan laut Jiang Kufeng telah dimulai. Kecepatan kapal tiba-tiba melambat. Chu Chen dan Liu Ruyan keduanya dengan jelas menyadarinya, dan perlahan-lahan, kapal berhenti di tempatnya. Sang kapten datang dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kapten Chu, sepertinya ada beberapa masalah di laut di depan." Chu Chen menoleh dan melihat permukaan laut di kala senja begitu indah, seolah-olah tidak berada di dunia manusia. "Mungkinkah ada bajak laut?" Chu Chen tertawa bercanda. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak khawatir dengan bahaya apapun di depannya saat ini. "Saya baru saja menemukan banyak hiu berenang ke depan, dan menurut saya mereka bukan hiu biasa," kata sang kapten dengan suara berat. "Tidak seperti hiu biasa." Chu Chen dan Liu Ruyan saling memandang.
Mereka baru saja membicarakan tentang insiden burung aneh di India. Kakek saya Tian Bei telah lama mengatakan bahwa kebangkitan energi spiritual global pasti tidak hanya akan menguntungkan manusia, tetapi semua spesies di bumi. Burung akan bermutasi, begitu pula kehidupan laut. Terlebih lagi, kekuatan keseluruhan masyarakat seni bela diri di luar negeri sudah berada di atas kekuatan di daratan, yang juga berarti bahwa energi spiritual di laut lebih banyak daripada di darat, dan kehidupan laut juga mungkin lebih bermutasi. Jadi, mungkin itu adalah sekelompok hiu mutan. Chu Chen penasaran dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berhenti, teruslah maju. Kapten segera mengangguk. Dia bertanggung jawab untuk melaporkan situasi tersebut kepada Chu Chen, dan dia akan melakukan apapun yang diputuskan Chu Chen. Chu Chen dan Liu Ruyan berdiri berdampingan di haluan kapal, menatap ke kejauhan. Hiu mutan itu mungkin menjadi sasaran serangan, kata Liu Ruyan. Wilayah laut tempat kita berada sekarang adalah jalur laut, dan biasanya ada beberapa kapal yang lewat. Kapal itu berlayar maju, dan segera sebuah titik hitam muncul di permukaan laut di kejauhan. Ada kapal di sana. Chu Chen menoleh sebentar dan mendesah. Wah, setidaknya ada ratusan hiu mutan yang mengepung kapal itu. Chu Chen tidak ragu-ragu, memberikan instruksi kepada kapten, dan mendekati kapal. Bab 758. Beberapa orang dibandingkan dengan luasnya lautan. Jeritan dan teriakan di kapal pesiar itu tampak sangat kecil, dan tenggelam oleh suara ombak dari segala arah sebelum sempat terdengar. Ledakan, kapal itu terhantam dan lambung kapal mulai bergetar. Setiap benturan disertai dengan teriakan ketakutan. Ada hampir 100 wisatawan di kapal. Semuanya berkumpul di lantai atas kapal saat ini, dengan orang-orang dari berbagai jenis wajah. Pada saat ini, hampir semua orang panik. Di antara kerumunan itu, kelompok yang paling besar adalah kelompok mahasiswa muda, yang juga datang dari berbagai negara dan merupakan kelompok mahasiswa internasional. Tidak seorang pun menyangka bahwa kapal pesiar itu akan diserang oleh sekelompok hiu di laut, dan dalam pandangan dunia mereka belum pernah melihat pengepungan seperti itu oleh sekelompok hiu. Sesaat sebelumnya, mereka masih terkagum-kagum dengan luasnya lautan. Namun saat ini, sebuah bayangan menyelimuti ratusan orang di atas perahu. Sambil mengatur para pelaut dan menenangkan para wisatawan, sang kapten mencoba mencari cara untuk mengusir hiu-hiu itu. Suara tembakan terdengar dari waktu ke waktu. Tetapi mereka segera terkejut saat mengetahui bahwa sekelompok hiu ini tidak hanya terus menyerang tempat yang sama di lambung kapal seolah-olah mereka sudah terlatih, tetapi tubuh mereka juga sekeras baja. Ketika peluru mengenai mereka, sebagian besar tidak memberikan efek apapun dan hanya membuat mereka menyerang kapal dengan lebih panik. Kaptennya adalah seorang Eropa, berusia sekitar 50 tahun, dan seorang pelaut kawakan. Namun, melihat pemandangan di hadapannya, bahkan seorang pria berpengalaman pun pasti akan merasa putus asa. Ledakan, hiu-hiu itu menabrak kapal dengan panik. "Kapten, kami telah mencoba semua cara. Tetapi tidak ada cara untuk mengusir hiu-hiu itu. Sebaliknya, hiu-hiu itu semakin banyak mengepung kami." Di tengah teriakan-teriakan itu,
Seorang pelaut datang dengan suara cemas dan raut wajah yang sangat cemas. Juga, gerombolan hiu ini sungguh sangat aneh. Mereka tampaknya diperintah oleh seseorang. Mereka datang berkelompok dan menghantam lambung kapal. Setiap kali mereka menghantam tempat yang sama, tidak lama kemudian tempat yang dihantam itu akan pecah. Saat itu, wajah pelaut itu menjadi pucat, kapal itu akan tenggelam. Begitu kata-kata itu terucap, wajah para turis di sekitar berubah drastis. Kapten Smith temukan solusinya dengan cepat. Hiu-hiu sialan ini, kalau kapalnya tenggelam, kita pasti akan menjadi santapannya. Aku menelepon polisi, tapi suaranya penuh air mata. Wilayah laut ini termasuk laut lepas. Kalaupun ada pasukan nasional yang bersedia mendukung, sudah terlambat. Serangan hiu itu semakin ganas. Tiba-tiba seekor hiu menyerbu dan hampir melompat ke kapal, menimbulkan teriakan. Kapten Smith, bukankah kau memberitahu kami bahwa ini adalah perjalanan yang luar biasa? Di antara para mahasiswa internasional, seorang wanita muda berambut pirang hampir menangis. Wajahnya yang cantik sangat pucat dan kakinya gemetar tak terkendali. Ia teringat kejadian tadi. Ia sedang memancing dengan gembira. Tetapi tiba-tiba, pancingnya tenggelam. Ia mengira ada ikan yang memakan umpannya, tetapi tanpa diduga, seekor hiu raksasa segera muncul di permukaan air. Perjalanan ini sekarang terasa lebih seperti petualangan. Di sampingnya, gadis berambut hitam pendek dan berkulit kuning tampak sangat cakap dan rapi. Ia mengenakan kaos putih dan memegang pancing. Ia dan gadis pirang itu sedang memancing bersama. Setelah kejadian itu, ia memegang pancing. Menurutnya, memegang sesuatu di tangannya akan membuatnya merasa lebih aman. Lilisa, apapun yang terjadi nanti, kau harus tetap di sisiku. Gadis pirang Lilisa mengangguk cepat dan memegang erat tangan gadis berambut pendek itu. Tiba-tiba dia teringat bahwa teman baiknya itu berasal dari Tiongkok dan menguasai kungfu Tiongkok. Tetapi, Heiyu, apakah kungfu Cina bisa mengusir hiu? Lilita tampak sangat panik. Heiyu tertegun. Dia belajar dari sekte bela diri yang kurang dikenal. Meskipun dia tahu beberapa teknik tinju dan tendangan dan dapat menghadapi 3 atau 5 hiu biasa tanpa masalah. Ketika dia melihat sekelompok hiu ini, Heiyu merasakan kulit kepalanya kesemutan. Penguasa lautan ini terlalu menakutkan. Namun, Heiyu tetap berusaha menghibur Lilisa dan berkata, "Kungfu Tiongkok memang bisa mengusir hiu. Tapi, kemampuanku masih belum cukup kuat, jadi aku tidak bisa melakukannya. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh putus asa. Kita harus bertahan hidup. Kalau sudah waktunya, aku akan mengajakmu melihat kungfu Tiongkok yang sebenarnya." Lilita mengangguk. Pada saat ini, sebuah ejekan datang dari samping. Tidakkah kamu merasa malu karena mengatakan kebohongan sebesar itu? Aku baru saja memeriksa di internet. Hiu-hiu ini mungkin merupakan sekelompok spesies mutan seperti insiden burung aneh di India. Mereka kebal terhadap pedang dan senjata api. Katakan padaku, apakah kungfu Tiongkok dapat mengatasinya? Heiyu melirik pria itu dan mengabaikannya. Ada banyak teman sekelas mereka di kapal pesiar. Ledakan, pada saat ini, terjadi tabrakan lagi, dan kapal mengeluarkan suara keras satu demi satu. Semua orang tegang,
Beberapa orang berlutut di tanah sambil berteriak, "Tuhan memberkatimu." Beberapa orang saling berpelukan dan memberi kekuatan kepada orang di sekitar mereka yang berada dalam situasi putus asa. Wajah beberapa orang memerah karena menangis. Di bawah bayang-bayang kematian, semua jenis kehidupan manusia terungkap. Heiyu berjalan ke pagar pembatas dengan tongkat pancing, dan melihat hiu-hiu itu melompat dan menghantam lambung kapal. Jantungnya bergetar. Tanpa sadar ia meraih kursi di sebelahnya dan menghantamkannya dengan keras ke arah itu. Tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan senjatanya pun tidak efektif pada saat ini. Rusak, rusak, suara yang amat ngeri, penuh kepanikan tiada akhir. Suaranya begitu serak hingga hampir pecah. Banyak sekali orang yang jatuh putus asa pada saat ini. Ledakan, Lilisa menjerit dan menggenggam erat lengan Heiyu dengan kedua tangannya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan bahwa kapal itu perlahan miring. Sudah berakhir? Apa yang harus saya lakukan? Saya belum ingin mati, Kapten Smith, selamatkan kami. Teriakan minta tolong bergema di seberang lautan saat senja. Kapten Smith berdiri di sana dengan bingung, membantu. Dia juga ingin menabung, tetapi dia tidak berdaya berbuat apa-apa terhadap pemandangan di hadapannya. Smith masih memegang pistol di tangannya, dan saat ini, dia mati-matian menembaki kawanan hiu di laut. Setelah menembakkan peluru terakhir, Smith menjatuhkan senjatanya. Sambil menunduk, setelah beberapa saat, Smith tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Semuanya, diamlah. Aku punya cara yang mungkin bisa membuat beberapa orang bisa melarikan diri." Begitu kata-kata itu terucap, banyak mata tertuju pada Kapten Smith, bagian dari orang-orang. Tetapi pada saat ini, semua orang di antara mereka ingin menjadi salah satu dari mereka. Bersambung.